Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Anil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga cinta, kasih sayang dan keridhaannya senantiasa menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Saya Abu Fathia, insya Allah dalam 1 jam ke depan akan menemani Anda di acara Umat Bertanya Ustadz Menjawab di edisi Rabu 23 Desember 2020 atau tepatnya tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dan sebagaimana kita ketahui, acara Umat Bertanya Ustadz Menjawab ini membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam yang telah masuk ke nomor WA kami di 082141242742 yang tertera di layar. Dan Umat Bertanya Ustadz Menjawab ini pengasuhnya adalah Ustadz Muhammad Nur Yasin. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar siang hari ini Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Ustadz, setelah 2 edisi kita libur Ustadz ya? 2 edisi atau 1 edisi? 2 Ustadz. 2 edisi, Masya Allah. Serasa 1 edisi. Masya Allah. Baik, sahabat Anil TV yang dimuliakan Allah SWT, aktivitas beliau saat ini sebagai Mudir Yayasan Darul Fitrah dan juga pengasuh pesantren mahasiswa Thaibah Sukolilo Surabaya. Baik, di redaksi kita sudah masuk beberapa pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang tertinggal di edisi yang lalu. Kita akan bacakan terlebih dahulu saja. Ya. Baik. Pertanyaannya pertama, Assalamualaikum akhi, misalnya. Baik, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Ana mau tanya-tanya Ustaz tentang hukum zihar. Zihar. Antum bisa jelaskan karena atau bisa untuk tanyakan ke Ustaz yang antum kenalkah? Jazakallah khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, di mana saja kita berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari baras, penyakit sopak, wal judham, lepra, wal junun, kegilaan, wa min sayyi'il asqam, dan seburuk-buruk penyakit yang lainnya termasuk pandemi corona dan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang sudah masuk dan sebenarnya pada pekan yang lalu sudah dibacakan, tetapi karena waktunya tidak cukup ya, sehingga tertunda ya. Apa itu zihar? Zihar itu pernyataan dari suami kepada istrinya yang maksudnya mengharamkan dirinya untuk menggauli si istri dengan ucapan punggungmu seperti punggung ibuku. Zuhrun ini kan pundak atau punggung, zuhrun. Jadi berasal dari kata zuhrun, pundak atau punggung. Punggungmu seperti punggung ibuku. Yang dikehendaki oleh si suami ini adalah bahwasanya dia mengharamkan diri untuk menggauli istrinya, padahal istri halal, tetapi dia mengharamkan dirinya. Tidak harus dengan ucapan demikian. Intinya ketika seseorang
dengan kata-kata apapun, dengan kalimat apapun, ya, maknanya adalah mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Misalnya mengatakan sampai kakek nenek saya nggak akan menggauli kamu, misalnya gitu. Atau aku tak sudi lagi menyentuhmu. Aku tak sudi lagi menyentuhmu sampai berapa tahun ke depan, misalnya. Yang dimaksud adalah mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Padahal istri adalah halal. Nah, semacam ini perintah syariat agar dibatalkan. Jadi ini kategorinya sumpah. Ini kategorinya sumpah, harus dibatalkan. Tetapi sesuatu yang telah terjadi, telah terucapkan, ya, maka ketika dibatalkan ada dendanya. Dendanya apa? Yang pertama adalah membebaskan budak mukminah, membebaskan budak, tentunya budak yang mukmin. Kalau nggak mampu dengan membebaskan budak, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu dengan puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini mana yang memungkinkan? Dimulai dari pilihan yang pertama, pembebasan budak. Kalau tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan yang dimaksud makan di sini adalah yang pertengahan yang biasa dia makan. Sehari-harinya makannya dengan kadar beras apa, dengan kadar lauk yang apa, ambil pertengahannya. Kalau misalnya dengan beras yang premium misalnya selalu, maka beras yang premium yang dia keluarkan. Atau memberi makannya dengan nasi yang beras yang premium itu. Lauknya lauk yang biasanya mahal-mahal, itu juga yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai lauknya biasa mahal-mahal, misalnya bandeng, kemudian apalagi dan yang lainnya yang mahal-mahal, begitu mengeluarkan dengan kerupuk tempe bacem, nah, itu tentu sesuatu yang nggak sama nilainya. Jadi pertengahan yang sekiranya sama. Nah, tentang masalah dihar ini disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan sahabiyah. Berkenaan dengan sahabiyah, kita buka riwayatnya, yang bernama Khuwailah binti Malik bin Sa'labah. Khuwailah binti Malik bin Sa'labah mengatakan, Zahara minni zawji Aus bintu As-Samit. Suamiku yang bernama Aus bin As-Samit melakukan zihar kepadaku. Fa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaih. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan atau menyampaikan hal tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi. Kemudian Rasulullah membantahku tentang hal itu atau memberikan arahan tentang hal itu, di mana beliau bersabda, wa yaqulu ittaqillah fa innahu ibnu ammika. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Khuwailah binti Malik binti Alabah, suamimu itu anak pamanmu. Fama barihtu hatta nazala al-Quran.
aku masih berada di situ hingga turun Al-Quran yang tadi ayatnya baru kita bacakan, yang kemudian sampai pada ayat yang berikutnya tadi yang maknanya sudah kita tadi sampaikan. Orang yang melakukan zihar mengharamkan dirinya untuk menghubungi, untuk melakukan hubungan dengan istrinya, maka cabut itu sumpah tapi bayar denda. Dendanya ada tiga tadi, dimulai dari puasa 2 bulan, bebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang yatim, memberi makan kepada 60 orang miskin dengan makanan yang kadarnya pertengahan dari yang biasa dia makan. Demikian Abu Fatihah, Allah alam. Baik Ustaz, kalau lihat jihadnya itu sama dengan orang yang ini Ustaz, yang melakukan hubungan suami istri di hari Ramadan Ustaz, bulan puasa ya? Oh iya, secara denda sama. Sama dendanya. Ya, orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, dendanya sama persis. Bebasan budak atau puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Ya baik. Jazakallahu Ustaz. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Rasin. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini tentang kirim-kirim Al-Fatihah Ustaz. Apakah betul tidak ada tuntunannya Tad? Karena saya masih rajin membaca Al-Fatihah buat kedua orang tua saya selain doa. Apakah cukup doa saja? Tentang masalah kirim-kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah ila arwahi fulan Al-Fatihah, wa khususan ila ruhi fulan Al-Fatihah bisir Al-Fatihah. Saya bertanya kepada Abu Fatihah, ini ibadah apa bukan? Ibadah Ustaz. Ibadah, bukan main-main? Bukan main-main, ibadah. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram. Karena hukum asalnya haram, kita nggak boleh gegabah. Jadi harus memastikan ada nggak tuntunannya. Ketika ada tuntunannya, maka lakukan. Ketika tidak ada tuntunannya, jangan bikin-bikin. Berarti tidak melakukan. Iya, tidak melakukan. Karena hukum asalnya adalah haram. Dalam hal ini tidak ada tuntunannya. Memang dinyatakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung. Di antara surat-surat yang lainnya, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Tetapi kemudian dijadikan ritual tertentu tersendiri dengan cara-cara tadi gitu ya, kirim-kirim Al-Fatihah, maka ini adalah bentuk perkara baru di dalam agama. Jangan kita lakukan ya. Loh, tapi kan misalnya banyak orang melakukannya demikian, banyaknya orang yang melakukan, atau mungkin bahkan mayoritas barangkali. Meskipun mayoritas, ketika tidak ada tuntunnya dari Nabi, maka tidak boleh dikerjakan. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asalnya haram. Karena hukum asalnya haram, kita tidak leluasa berbuat. Kita baru berbuat kalau sudah memastikan ada tuntunannya. Lain urusan dunia. Urusan dunia hukum asalnya leluasa. Bebas. Baru berhenti ketika tahu ada dalil yang mengharamkan. Ini pakai baju misalnya, urusan dunia. Saya seragamnya pakai jas, seragamnya ada sorban. Kemudian Abu Fatihah seragam apa ini? Koko. Model baju Cina barangkali. Oh iya. Iya. Kemudian apa ini? Mas Salman pakai apa ini? Jaket gitu ya. Dan yang lain-lain gimana? Jangan dibahas bagaimana, urusan dunia, hukum asalnya leluasa. Kita baru berhenti ketika tahu ada dalil yang mengharamkannya. Bisa dalil yang mengharamkannya, oh ternyata kainnya harus di atas mata kaki. Oh, maka jangan di bawah mata kaki. Oh, ternyata bukan dengan pakaian syuhrah. Jadi syuhrah itu artinya untuk ketenaran, popularitas, tidak wajar dikenakan, tapi kemudian dikenakan sehingga membuat orang pada gitu. Seperti Abu Fatihah baju sudah bagus-bagus kayak gini nih, kemudian dikasih sayap Superman gitu ya. Orang kira-kira yang lihat gimana? Gitu, menolak lu. Itu namanya syuhrah, cari ketenaran, itu nggak boleh. Assalamualaikum. Iya. Mau Ustaz Yasin silakan. Ya baik. Ya. Tapi kan kami baik. Sudah nangkap ya Bu? Sudah nangkap. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Memang penanya ini dari Bangka Belitung, pernah menanyakan via WhatsApp ya. Kelihatannya ingin ditegaskan kembali sehingga ditanyakan permasalahan yang sama di forum umat bertanya, Ustadz menjawab ini. Jadi
permasalahannya adalah suaminya mengatakan talak. Iya. Suaminya mengatakan talak. Apakah itu sudah jatuh hukum, artinya terjadi perceraian apa tidak? Iya. Gitu. Maka kita sudah sampaikan bahwasanya perkara talak, ya, seseorang mengucapkannya dengan sengaja mengucapkan atau canda, ya. Jadi serius atau canda bahasanya gitu ya. Yeah. Serius menceraikan dengan kata-kata talak atau tidak serius sekedar bercanda. Ketika kata-katanya jelas talak, maka sudah jadi hukum. Ya, karena ada 3 perkara yang seriusnya atau candanya sudah jatuh hukum. Yang pertama talak itu, yang kedua pernikahan, yang ketiga rujuk. Ya. Jadi hati-hati dengan perkara ini karena meskipun canda sudah jatuh hukum. Nah, kenapa sudah jatuh hukum? Karena kata-katanya jelas, soreh, gamblang. Talak, atau mungkin dalam bahasa Indonesia cerai, atau mungkin dalam bahasa Jawa pegat. Atau mungkin dalam bahasa apa lain, intinya maknanya adalah talak atau perceraian, intinya dari itu, maka sudah jatuh hukum. Nah, ini yang pertama. Kemudian ternyata ada permasalahan ketika itu tidak tahu. Tidak tahu hukumnya saya. Kita tidak tahu hukumnya. Kalau memang tidak tahu hukumnya, dikiranya kalau canda atau tidak sengaja tidak jatuh hukum. Ya kalau memang tidak tahu dan memang benar-benar karena tidak tahu, ya semoga Allah memaafkan. Karena Allah memaafkan karena kebodohan. Karena kebodohan maksud itu karena ketidaktahuan, ya sudah gitu. Jadi karena ketidaktahuan. Tetapi kita kemudian sampaikan jangan suka-suka mengeluarkan kata-kata itu. Jangan suka-suka mengeluarkan kata-kata itu. Kemudian ibu ini mengatakan kenapa kata-kata itu masih juga terus diucapkan, karena ternyata di daerahnya makna talak yang dalam bahasa Indonesianya cerai, yang dalam bahasa Jawanya pegat, ternyata di daerahnya ada makna lain. Sehingga suka-suka terucap, sudah kita talak saja, kata beliau ini, sudah kita talak saja. Talak itu artinya di dalam bahasa sana bisa dipahami secara umum, sudah kita saja yang menghandle, artinya begitu. Sudah kita saja yang mengurus. Jadi talak itu artinya sudah kita saja yang mengurus, sudah kita saja yang menghandle. Ya silakan saja kalau memang itu sudah menjadi bahasa daerah, tetapi tentunya ketika topiknya adalah yang berkenaan dengan urusan-urusan tersebut. Kalau terkait dengan masalah perceraian, jangan dengan kata-kata ini. Jangan dengan kata-kata ini, karena kata ini maknanya adalah cerai, maknanya adalah pegat. Tapi kalau urusan-urusan yang lain, misalnya orang nggak mau pada menghandle, sehingga nggak ada yang urus, sudah biar kita talak saja. Ya kan nggak ada kaitan dengan perceraian. Nggak ada kaitan dengan perceraian, maka silakan diucapkan. Ya, silakan diucapkan kalau itu memang merupakan bahasa daerahnya. Tapi kalau terkait dengan rumah tangga, kata talak adalah perceraian atau pegat itu ya, maka jangan diucapkan karena sengaja atau tidak sengaja sudah jatuh hukum. Nah, makanya kita sampaikan hati-hati jangan menggunakan kata ini kalau terkait dengan rumah tangga. Ya. Kalau terkait dengan rumah tangga, artinya hubungan suami istri, jangan keluar kata-kata ini. Kalau yang lalu disampaikan oleh penanya ini karena tidak tahu masalah hukum itu, ya sudahlah, sekarang sudah tahu, hati-hati. Itu demikian Fatia. Ketidaktahuan yang kemarin apakah dihitung sudah talak 1 atau termasuk kosong, Ustaz? Ketidaktahuan apakah dihukum talak 1 atau belum terjadi, gitu ya. Kita sudah sampaikan juga ya, karena perkara ini adalah perkara yang gamblang. Ya, perkara ini adalah perkara yang gamblang. Mengatakan talak ya, kan berarti kan terjadi. Cuma masalahnya ternyata canda.
Sesungguhnya kan meskipun cadar kan sudah jatuh ya, makanya untuk kehati-hatian sudah hitung aja satu, sehingga masih ada kesempatan 2 kali lagi. Jangan kemudian gegabah ya, jangan sekali-kali terucap ya. Dan bisa jadi Allah alam itu tidak dianggap gitu kan, itu tidak dianggap karena memang ketidaktahuan ya. Intinya adalah itu dianggap atau tidak dianggap, yang jelas hati-hati. Demikian. Iya, baik, jazakallahu khairan. Demikian Ibu dari Bangka Belitung jawaban dari Ustadz Muhammad Nur Yasin. Kita lanjut lagi Ustadz ya. Yang baik. tadi mungkin agak terputus. Pertanyaan yang berikutnya yang tadi kan kalau memang tadi Al-Fatihah tidak rukunnya, cukup nggak cuma doa saja? Oh iya, jadi tentang masalah Al-Fatihah, ritual kirim-kirim Al-Fatihah, jelas itu ibadah ya. Karena ibadah tentunya harus ada tuntunannya, karena hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Nah, terus gimana? Cukup dengan berdoa saja? Ya tuntunannya memang demikian. Tuntunannya memang demikian. Doakan orang tuanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim musulahu dan seterusnya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira atau gitu. Ya itu yang memang diperintahkan. Adapun kirim-kirim Al-Fatihah maka tidak ada tuntunannya. Memang Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, tetapi kemudian dijadikan dengan ritual-ritual tertentu maka tidak bisa, tidak diperbolehkan. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Nur Yasin. Baik, sahabat Anda yang dimuliakan Allah SWT, bagi Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan kami, bisa menghubungi lewat WA call di 0821 4124 2742, di 0821 4124 2742, atau kalau ingin mengirimkan pertanyaan lewat WA juga bisa di nomor yang sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Apakah boleh kita menerima hadiah dari bank konvensional, misalnya berupa parcel, kue, ataupun hanya kalender Ustaz? Jazakallahu khairan atas waktunya. Menerima hadiah dari bank konvensional, jika yang dimaksud bank konvensional adalah bank yang sistem ya, yang mekanismenya, yang mekanisme kerjanya itu dengan ribawi, maka apapun yang dihasilkan adalah riba. Jadi istilah ini bank, istilahnya bank konvensional. Kemudian di dalamnya sistem kerjanya ya itu mekanismenya dan yang lainnya adalah ribawi, maka apapun yang dihasilkan adalah riba. Sehingga kita tidak boleh bekerja sama. Nah, kita dikasih hadiah nggak boleh, kita nggak boleh. Jadi misalnya kalender dan yang lain-lainnya nggak boleh, tidak boleh. Nah, karena itu berarti sesuatu yang dihasilkan dari riba, ya nggak boleh. Apapun saja. Apapun. Biasanya kan disediakan permen tuh Ustaz. Termasuk ya itu hati-hati ya, hati-hati. Termasuk yang perlu kita sampaikan, misalnya seseorang masuk ke dalam bank yang diketahui mekanisme kerjanya adalah ribawi, kemudian di situ disediakan minuman atau permen atau mungkin kue yang tentunya anggaran untuk menyediakan semuanya ini adalah dari hasil ya, dari hasil keuangan perputaran riba itu, makin adalah haram. Jangan gitu. Termasuk sekedar cerita Bu Fatia, pernah kita karena suatu keperluan masuk ke bank semacam itu, kemudian kita bawa anak kecil, namanya permen kan suka senang. Ketika mau kita dia mobil, saya bilang dia paham nggak boleh. Demikian. Baik, jazakallahu Ustaz. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini perlu penjelasan tapi antum bisa. Untuk penulisan insya Allah itu yang benar bagaimana Ustaz? Oh iya, ini adalah masalah yang suka-suka dipermasalahkan di medsos. Jangan nulis insya Allah dengan tulisan insya kemudian Allah. Ada juga yang bermasalahkan tulisnya itu dengan S dan H, bukan S dan Y gitu ya. Kemudian ada yang menegaskan tulisannya itu in. Kemudian S H
sya'a, kemudian Allah harus begini, kalau tidak begini nanti salah gitu. Kalau insya Allah tulisan seperti ini, in dipisah, kemudian syaa sya'a dan Allah artinya benar. Artinya semoga Allah, artinya jika Allah menghendaki. Tapi kalau misalnya insya Allah, itu hanya menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Parah tuh artinya. Sehingga kemudian jadi polemik. Maka perlu kita sampaikan, kenapa dipermasalahkan? Cukup kita tulis misalnya biar tidak ada permasalahan dengan Arab, selesai. Hamzah, nun, in, kemudian sya'a, kemudian Allahu, in sya'a Allahu, jika Allah menghendaki, sudah selesai. Tetapi kalau mohon maaf, tapi kalau kemudian menulisnya harus dengan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan Latin, kita perlu sampaikan nggak ada apa namanya, huruf. Bukan. Jadi ketentuan yang baku namanya apa? Terasi apa namanya? Literasi? Bukan. Apa ya? Seperti itu loh. Kok saya biasa mengucapkan padahal tidak ada ketentuan yang baku ya. Tidak ada ketentuan yang baku seperti misalnya dalam EYD kalau nama kota huruf besarnya gede, Jakarta, Bandung gitu. Nah, transliterasi mau menyampaikan itu susah. Tidak ada yang baku dalam masalah transliterasi. Ada sebagian penerbit untuk menuliskan shin dengan sy. Ada sebagian penerbit yang lain dengan sh dan yang lain-lainnya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Gak ada yang baku kok. Ya udahlah, saling memaklumi saja. Yang jelas maksudnya adalah insya'a Allah. Yang jelas maksudnya adalah itu. Tidak ada orang memaksudkan insya Allah menciptakan Allah. Tidak ada gitu ya. Tidak ada. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan. Iya. Baik Ustaz, kadang-kadang permasalahan seperti ini malah jadi unfriend, Ustaz. Gak perlu karena harus saling berlapang dada. Sekali lagi, gak ada transliterasi yang baku dalam masalah ini, sehingga kita saling berlapang dada lah. Mau SY, SH dipisah, digabung, terserah saja lah. Iya, baik. Jazakallah Ustaz. Lanjut Ustaz mau tanya, ada seorang akhwat yang sudah mengaji manhaj salaf, dia lulus doktor di Tohoku University, Jepang misalnya. Apakah dia boleh menjadi dosen di kampus Indonesia dengan memakai cadar, Ustaz? Lulusan Tohoku University, Jepang. Kayaknya Jepang, Ustaz. Kemudian selesai studinya, pulang ke Indonesia, boleh nggak jadi dosen itu ya? Dengan memakai cadar. Boleh nggak menjadi dosen dengan memakai cadar? Ini yang dipermasalahkan sisi apanya? Kalau yang dipermasalahkan sisi cadarnya, kita memang perlu melakukan edukasi kepada kaum muslimin sehingga semuanya memahami cadar itu tidak terlepas dari antara dua hukum. Kalau tidak wajib, keutamaan. Ya. Yang mengatakan, yang berpandangan wajib maka mesti mengenakan, tidak boleh tidak, nggak ada tawar menawar karena dia memandangnya wajib. Kalau memandangnya keutamaan, ya berarti sesuatu yang sifatnya keutamaan. Ya. Sehingga tidak mengenakan maka tidak terkena hukum wajib karena keutamaan. Nah, itu kalau masalah cadarnya. Sehingga kalau dengan mengenakan cadar ya bagus kan begitu. Nah, kemudian jika yang dimaksud adalah bekerja sebagai dosen, di situ muridnya, mahasiswanya ada laki-laki, ada perempuan, campur gitu ya. Jika yang dimaksud adalah itu, maka dirinci. Maka dirinci kan campur. Maka dirinci. Kalau memang dipandang ilmunya sangat dibutuhkan, ya. Ilmunya sangat dibutuhkan, terlebih yang memiliki atau menguasai bidang tersebut jarang. Atau sangat sedikit, maka mau tak mau harus turun. Tetapi kalau tidak demikian, ya berarti kan tidak terlalu penting ilmunya, misalnya tidak terlalu penting, atau sudah banyak yang mengajarkan, maka
dia sebagai wanita tidak perlu menjadi dosen. Menjadi dosen untuk anak-anaknya lebih baik. Jadi dosen untuk anak-anaknya lebih baik. Iya. Karena anak-anak butuh perhatian. Suaminya sudah kerja, sekarang dia kerja juga kan. Dengan kondisi seperti itu, menjadi dosen untuk anak-anak itu lebih utama. Tetapi kalau misalnya kondisi adalah yang pertama tadi, ya bahwasanya ilmunya sangat dibutuhkan dan jarang yang menguasai bidang tersebut, sehingga dia mau tak mau harus mengajar, silakan mengajar. Tapi kan ikhtilat, campur baur gak karu-karuan. Nah, di sini yang diantisipasi. Gimana cara mengantisipasinya? Karena memang instansinya belum memungkinkan memisah laki sendiri, perempuan sendiri. Maka caranya silakan satu kelas, tapi laki-laki ini yang ngajar perempuan ya, yang lagi ngajar perempuan, laki-laki dan perempuan dipisah, jangan campur baur. Dipisah, jangan campur baur. Misalnya lelaki di sebelah samping kanan, wanita di sebelah samping kiri, di mana dia banyak di daerah kiri kan, bisa seperti itu untuk menghindari fitnah atau meminimalisir terjadinya fitnah. Atau kalau misalnya dosennya laki-laki, kalau dari perempuan, kalau dosennya laki-laki, maka bisa dilakukan yang mahasiswa, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Itu bisa dilakukan. Demikian ya. Dan bagaimana tidak mengajar sementara ilmunya sangat dibutuhkan, silakan mengajar. Adapun sesuatu yang sifatnya mukhalafatus syariah bisa diantisipasi seandainya tidak bisa dipisah, artinya kan yang ideal dipisah, maka yang maksimal gimana? Yang maksimal gimana? Yang maksimal ternyata seperti tadi, lakukanlah seperti tadi. Ya. Nah, alhamdulillah Abu Fathia sekedar tahadus bin nikmah, kita mengelola lembaga pendidikan, ya, levelnya dari TK ya, dari TK. Kalau TK masih gabung, masih dicampur ya. Nah, kita level SD sampai SMA itu dipisah. Jadi laki ya sendiri satu kelas, perempuan sendiri satu kelas. Kemudian pengajarnya yang laki ya ustadz, yang perempuan ustadzah. Alhamdulillah. Nah, kalau kondisinya misalnya saat ilmunya sangat dibutuhkan karena orang jarang memiliki ilmu ini, yang mengajarkan ini, dan di situ disyaratkan untuk tidak menggunakan cadar, itu gimana Ustaz? Disyaratkan oleh instansinya biasanya tidak mengenakan cadar, dan orang ini adalah orang yang berpandangan keutamaan, ya silakan. Kan dia berpandangan keutamaan, maka bisa tidak mengenakan cadar. Tapi kalau dia berpandangan wajib, ya nggak bisa. Nggak bisa, dia harus mundur, mencari tempat yang memungkinkan untuk mengenakan cadar yang dia memandangnya wajib. Ya, baik, jazakallah Ustaz. Amin. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz. Lupa makan minum pas puasa. Bagaimana ya Ustaz? Ingatnya pas sudah keluar kantin habis sholat mau menghabiskan minuman. Ini rezekinya banyak insyaallah. Lo bukannya baru ingat Ustaz, lo bukannya hari ini niat puasa. Boleh lanjut nggak Ustaz? Ya dari hamba Allah di keputusan. Masya Allah. Udah satu piring mungkin nambah. Dari kantin tadi ya. Keluar dari kantin baru ingat mau ke puasa. Masya Allah, rezekinya banyak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Rizki dari Allah. Kita bacakan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan karena lupa padahal dia lagi puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Tidak perlu kemudian dibatalkan. Lah, lagi puasa. Ya udah gak jadi puasa. Jangan. Lanjutkan sampai maghrib. Kenapa? Kata Nabi, fa innama at'amahullah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan Allah memberinya minum. Kan di luar kemampuannya. Dia tak puasa sehingga dia mengontrol dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum. Tetapi kemudian di luar kemampuannya dia lupa. Siapa sih orang yang mau lupa? Gak ada orang mau lupa. Atau mau lupa? Lupa itu di luar kontrol dirinya. Ya. Berarti ketika makan, Allah yang ngasih dia makan, Allah yang ngasih dia minum. Maka puasanya sah, lanjutkan.
Abu Fatia pernah mengalami? Hampir Ustaz. Hampir. Nggak pernah setengah piring? Belum Ustaz. Masya Allah, belum pernah ya. Belum pernah Ustaz. Baru mau masuk Ustaz. Saya pernah satu piring Abu Fatia. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Dan, tapi dalam hal ini juga tidak kemudian berharap lupa Ustaz ya. Bagaimana berharap lupa? Orang berpuasa itu kan dengan niat ya bahwasanya menghindarkan apa yang sesungguhnya halal, tetapi Allah sedang mengharamkan, maka karena dorongan takwa melakukan sepenuhnya. Kan begitu. Itu untuk berlaku untuk puasa sunnah maupun Iya, sama aja sunnah dan wajib nih ya. Iya, ya baik. Demikian hamba Allah dari Keputih, dari jawaban dari Ustaz Muhammad Nur Yasin. Bagi Anda pecinta Nida TV yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Anida yang ingin berkomunikasi langsung bisa di WA call di 082141242742 atau yang ingin bertanya lewat WA juga bisa di nomor sama yang tertera di layar. Kita lanjut Ustaz. Bismillah Ustaz Afwan. Ustaz Afwan tentang ulil amri, apakah ini betul? Maksudnya ada syarat yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Ustaz? Dari hamba Allah di Rungkut, Surabaya. Tentang ulil amri. Ya. Pemerintah. Ya, bagi Rami Ustaz. Tentang pemerintah, untuk ditaatinya apakah ada persyaratan tertentu? Ya. Atau mutlak dia ulul amri, bagaimanapun keadaannya harus ditaati? Ya. Mungkin itu yang dimaksudnya. Ya. Jawabannya kita akan nukilan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, Rasulnya ya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan dari kalian. Tentang ayat ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, summa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa dzalika bi imtithali amrihima al-wajib wal mustahab wastinabi nahyihima. Yang dimaksud perintah Allah dan perintah Rasulnya, mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah mentaati perintah keduanya, baik yang wajib ataupun yang sunnah ditaati, kemudian meninggalkan apa yang merupakan larangan keduanya. Ini yang dimaksud mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa amara bi ta'ati ulil amri wa hum al-wulat 'alan nas minal umara wal hukam wal muftin fa innahu la yastaqimu lin nas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyad lahum ta'atan lillahi wa ruhbatan fi ma indahu. Kemudian di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Siapa ulil amri? Siapa ulil amri? Yang pertama pemerintah, yang kedua kehakiman, Ya. yang ketiga mufti, ulama yang berfatwa. Ya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua hukam wal muftin. Jadi hukam dan umara kita manai satu saja. Al umara wal hukam pemerintah. Wal muftin orang yang berfatwa ulama. Jadi pemerintah dan ulama. Ulil amri adalah pemerintah dan ulama. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mungkin akan berjalan tanpa mentaati mereka. Pemerintah yang menjalankan atau yang menghandle kehidupan berbangsa, bernegara. Kemudian di dalam menjalankan roda kehidupan tersebut berbangsa dan bernegara biar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kan diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Biar sesuai, maka siapa yang harus diturutin? Ulama. Jadi pemerintah sebagai eksekutornya, rambu-rambunya yang menjelaskan ulama. Maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tegak kecuali dengan mentaati keduanya. Maka keduanya harus ditaati. Kita mentaatinya dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla dan dalam rangka mengharapkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Ya, maka kita harus taat. Nah, itu yang dimaksud dengan ulil amri. Berarti muslim, ya muslim. Berarti muslim, ketentuannya harus muslim.
Ya. Ketentuannya harus muslim, kita taat. Bagaimana kalau ulil amrinya bukan muslim? Nah, begitu ya. Bagaimana ulil amrinya bukan muslim? Apakah kita mentaatinya dalam rangka agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar? Dipimpin oleh non muslim, kerusakan. Ya. Karena yang namanya non muslim tentunya tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin, ya. Sehingga kebijakan-kebijakannya seandainya baik untuk semuanya, yaitu yang tampak atau sebagian kecil, tetapi yang sesungguhnya adalah sangat memusuhi, kan begitu ya, sangat memusuhi. Ya, oleh karena itu kita mentaatinya di dalam bahasa kita terpaksa dalam rangka untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar, begitu. Tapi kalau misalnya pemimpinnya adalah muslim, wajib taat. Meskipun dia dolim, wajib taat. Meskipun dolim, karena perintahnya adalah umum. Dalam riwayat disebutkan, meskipun punggung kamu dipukul dan harta kamu dirampas, asmi wa ati, tetap dengarkan dan tetap taatilah. Jadi di dalam apapun merupakan kebijakan pemerintah muslim, selama itu baik, selama itu ma'ruf, wajib diikuti, ditaati, wajib bekerja sama. Kan dolim sekali, dolimnya jangan dilihat. Kedoliman jangan dilihat. Jadi kedolimannya tidak menjadikan kita melepaskan tangan baiat. Kedoliman penguasa tidak menjadikan kita lantas melepaskan baiat kita. Kita tetap mengakui dia sebagai penguasa yang sah, yang posisi sebagai ulil amri harus ditaati. Kita taat dan bekerjasama di dalam yang ma'ruf. Adapun yang maksiat kita tidak bekerja sama, kita tidak mentaati, demikian. Ketaatan kepada ulil amri dalam kondisi dolim bukan berarti kita mendukung kedoliman dia. Iya, jangan dipahami ini pemimpinnya dolim, kok kita masih berbaiat, menang-menang baik, masih mengakui dia sebagai pemimpin kita, sebagai pemerintah kita. Berarti kita mendukung mereka? Oh enggak, bukan berarti mendukung kedolimannya. Jadi karena posisi sebagai ulil amri, di mana kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, kita taat. Dan rambu-rambunya selama kebijakannya, perintahnya atau larangannya tidak menyelisih syariat, maka dengarkan dan kita bekerja sama, ya, bekerja sama. Tetapi kalau sifatnya sudah maksiat, maka kita tidak taat dan tidak mengikuti. Tapi kan kedolimannya nanggung pemerintah, kedolimannya dianggap oleh dia sendiri, oleh mereka sendiri. Tetapi kita diperintahkan untuk tetap taat, demikian. Keburukan yang ada, saat kedoliman yang ada, apa harus kita doakan laknat, apa doakan hidayah atau doa yang bagaimana tentang masalah doa, mendoakan mereka dengan kebaikan atau keburukan? Sekarang saya bertanya kepada Bu Fatia, ini kita nih di ruangan ini nih, sesama muslim mendoakan apa? Kebaikan. Sesama muslim secara umum mendoakan apa? Kebaikan. Apalagi penguasa, lebih utama lagi untuk didoakan kebaikan. Karena kalau penguasa baik, dampaknya yang merasakan siapa? Rakyat. Maka doakan kebaikan. Kalau misalnya tidak mempan atau gak gubris, gak kerewes, gak diterima, mental, urusan dia ya. Artinya selain mendoakan juga sudah nasihat-nasihat mental, tetap kita doakan, ya. Nasihat-nasihat mental urusan dia, yang penting tetap kita doakan. Karena ketika nasihat kita mental, maka dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah dat yang bolak-balikan hati dengan nasihat mental. Maka dengan doa kita bisa saja Allah membolakkan hatinya, kemudian dia terima, tidak mental. Dia terima harus begini demi kemaslahatan rakyatnya, dia akan berbuat. Bukan nasihat yang menjadikan goal, tapi dengan doa. Maka kalau kita tadi sudah mengetahui sesama muslim secara umum kita mendoakan kebaikan, maka lebih utama lagi mendoakan pemimpin pemerintah, karena dampaknya kalau mereka baik, rakyatnya yang merasakan. Kalau dolim, dia yang menanggung sendiri, rakyatnya tidak menanggung dosanya. Iya, baik. Ustaz, demikian buat hamba Allah tadi ya di Surabaya. Baik, Ustaz, lanjut berikutnya, Ustaz ya. Oke. Baik, Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ganggu waktunya Ustaz. Enggak Ustaz, apa-apa. enggak ganggu Iya. kita. Apabila ikhwan nador ke rumah akhwat, apa saja yang dibicarakan? Dari hamba Allah di Surabaya. Kenapa bingung ya? Ini minta bocoran Ustaz. Ada bocoran. Gimana? Abu Fatih aja yang jawab karena sudah pernah nador. Saya juga. Yang tanya Ustaz. Baik. Nador. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam Islam, di antara proses untuk menuju pernikahan adalah nador. Jangan sampai tidak nador. Ya. Jangan sampai tidak nador. Ketika seseorang sahabat dia akan menikah, Nabi bertanya, kamu sudah nador? Belum. Maka Nabi katakan, fandurilah, lihat, kamu lihat. Karena di mata orang Quraisy ada sesuatu gitu ya. Artinya mesti dilihat, barangkali ada suatu hal yang menjadikan kamu nanti menyesal. Maka seandainya itu dijumpai, kamu bisa mundur kan gitu. iya. Kalau misalnya ternyata nggak ada, lanjut. Jadi nador itu penting sekali. Jangan sampai tidak nador. Kadang-kadang ada pemahaman yang salah. Wah, kita tawakalnya kuat kepada Allah. Sudahlah, di sana yang jelas akhwat solihah. Yang jelas akhwat solihah. Terus, ya sudah, saya nggak perlu lihat orangnya. Cukup dengan walinya menikahkan saya terima. Kemudian sudah sah sebagai suami istri. Setelah itu saya ketemuan, sudah langsung sebagai suami istri. Ternyata, misalnya setelah bertemu, didapatinya ada hal atau ada sesuatu yang dia sangat tidak berkenan, sangat menyesal, ya. Makanya biar jangan sampai terjadi. Kalau nador dalam bahasa Indonesianya apa Ustaz? Nador bahasa Indonesianya ya nador. Melihat calon gitu Ustaz ya? Nggak tahu saya bahasa Indonesia apa. Jadi nador itu beginilah. Yang kita perlu mendefinisikan. Betul, kalau betul. dengan satu kosakata apa itu ya? Iya, Nador ya nador. Seorang pemuda datang ke rumahnya akhwat untuk melihatnya, gimana fisiknya, wajahnya, kemudian mungkin dan yang lainnya ingin dilihat jalannya gitu ya. Tapi si akhwat ini mesti ditemani mahramnya, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, mungkin kakaknya, mungkin ada yang jelas mahram, yang jelas ditemani mahramnya. Nah, di situ si ikhwan bisa melihat, si akhwat juga bisa melihat, saling melihat, bukan ikhwan toh, ya, bukan ikhwan toh. Nah, sekarang sampai kepada pertanyaan, apa saja yang dibicarakan? Ya. Banyak ya. Jadi bagi kita ya mengalir saja sih, mengalir saja, tidak kemudian kaku nanyain ini. Saya mau nanya yang pertama ini, saya mau nanya yang kedua ini. Pakai daftar pertanyaan saja. Saya siapkan sekian pertanyaan. Enggak perlu begitulah. Mengalir saja. Intinya begini, informasi apa yang perlu kita dapatkan sehingga menjadi pertimbangan kita untuk maju atau mundur. Misalnya kita menginginkan agar akhwatnya itu adalah orang yang sehat, kita bisa bertanya misalnya kalau suasananya sangat cair sehingga bisa bertanya langsung, ya bagus ya. Apa punya sakit apa gitu bisa. Kalau suasananya sangat cair, ya, juga bertanya langsung tentu poin. Tapi seandainya suasananya tidak sangat cair ya, untuk bertanya harus dengan kiasan-kiasan, lakukan dengan kiasan-kiasan atau sesuatu yang tersirat. Misalnya, Mbak pernah safar? Oh iya pernah. Paling jauh kemana Mbak? Oh paling jauh saya ke kota ini. Oh Masya Allah jauh ya Mbak. Itu biasanya nyaman-nyaman saja atau muntah ya Mbak? Soalnya suka-suka ada orang yang safar muntah gitu. Padahal dia mau nanya tentang kondisi kesehatan tubuhnya. Ya. Tapi kemudian dengan cara tanya seperti itu. Kemudian dia, oh dulu saya nggak pernah muntah, paling nggak dapat satu kesimpulan, diajak safar kuat. Mungkin juga yang dimaksud nggak pernah muntah langsung pingsan kan, kita nggak tahu saja. Pada perjalanan lebih parah kondisinya. Ya ditanyakan saja. Karena kan harus ditanyakan sehingga datanya lengkap. Ya jangan sampai nanti salah menyimpulkan. Kemudian misalnya mau menanyakan tentang
dari keluarga yang banyak keturunannya atau yang sedikit keturunannya. Misalnya dia menginginkan dari keluarga yang banyak keturunannya karena paling nggak merupakan indikasi bahwasanya subur misalnya gitu ya. Subur, karena kan tujuan pernikahan itu kan untuk mendapatkan keturunan gitu. Khawatir nanti nggak dapat keturunan, berapa kakak adiknya sekian, kalau mama berapa keluarga, berapa kakak adik, kalau papa berapa kakak adik, dan bisa disimpulkan. Jadi mengalir saja lah, mengalir saja. Intinya apa yang ingin diketahui sebagai data untuk dipertimbangkan nantinya maju atau mundur, lanjut atau tidak lanjut. Atau misalnya mau nanya apa lagi, efisien nggak dalam mengelola keuangan? Efisien nggak dalam mengelola keuangan ya? Tanya gimana kira-kira misalnya Bupati ya? Kalau kasih uang 10.000 bisa beli apa aja? Iya, kalau misalnya kalau cair banget, Seth. Iya. Jadi ya bisa begitu Bupati ya. Intinya cair saja gitu ya, cair saja, mengalir, jangan kaku. Nanti malah kesannya kurang bagus, sehingga akhwatnya nanti mendapatkan kesimpulan kok diintegrasi ya. Betul. jadi kurang bagus jadinya. Iya. Jadi nggak mengalir saja. Mengalir saja. Iya. Ya baik, demikian jawaban dari Ustadz Muhammad Rasul. Mungkin sedikit tambahan Bupati ya, tambahan para penting sekali. Sebagian orang itu masih bingung dengan cara-cara ikhwan dan akhwat kita yang menikah ya, tapi diketahui tidak pernah pacaran. Kapan pacarannya? Kok kemudian menikah? Orang-orang itu kadang-kadang masih bingung. Gimana penjajakannya? Itu pada bingung. Pada bingung. Gimana penjajakannya? Kan perlu saling kenal. Gimana tidak saling kenal? Terus nanti rumah tangganya gimana? Karena bermula tidak saling kenal. Oh, mereka nggak tahu bahwasanya di dalam Islam ada konsep yang namanya nazar. Mereka nggak tahu. Jadi mereka tahunya ya pacaran itu dosa. Anaknya, putrinya dibawa boncengan, dibawa kemana? Dibawa ke bawah kolong jembatan. Di situ penjajakan, nanya-nanya apa, dan orang tuanya membiarkan. Katanya ya wajarlah proses untuk saling tahu. Oh, bukan wajar, itu dosa. Maka bagi kaum muslimin yang sudah mengetahui itu haram, jangan melakukan. Jangan sampai nikah didahului dengan pacaran. Untuk penjajakan, saling tahu, saling kenal, bisa dengan namanya nador. Demikian Bupati ya. Di nador itu apa yang boleh dilihat, Sir? Wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Kalau untuk tahu masakannya ya minta dibuatkan apa gitu maksudnya ya. Ya kalau barangkali si ikhwannya mensyaratkan itu ya. Suka makan lah. Iya. Kemudian bisa masak apa aja misalnya begitu ya. Ternyata dijawab ya kalau mie goreng bisa, mie rebus bisa. Oh berarti ya yang instan ini bisa. Tapi misalnya ikhwannya mengatakan tapi nanti siap ya saya ajari soalnya saya chef. Misalnya dia siap, berarti kan siap. Belum tentu loh orang yang nggak bisa masak nanti juga nggak bisa masak terus. Belum tentu berarti ya. Iya betul. Kadang-kadang ada yang bisa ngerebus air juga gosong kadang-kadang. Baik, demikian jawaban dari Ustadz Muhammad Narsin. Bagi Anda sahabat Anida, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan. Silahkan bagi yang ingin mengirim WA atau juga WA call di 0821 4124 2742. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya tarim. Tarim itu apa sih artinya? Makanya sebelum saya lakukan, nanya dulu sama ahlinya. Hamba Allah di Kalimantan, Ustadz. Ya tarim. Saya juga baru dengar ini. Ya, saya nggak tahu juga ya. Yang jelas begini, kalau yang dimaksud adalah permohonan, memohon, meminta kan kepada Allah, maka Allah sudah ada nama-nama yang Allah persilakan untuk dipanggil. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki al-asmaul husna, panggillah dia dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-namanya. Kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Gak boleh menyimpang dalam masalah nama-nama. Jadi panggil Allah dengan nama-nama yang Allah informasikan nama-nama tersebut adalah miliknya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Nah, ya tarim itu apa? Yang jelas bukan nama Allah. Jika yang dimaksud dia adalah orang soleh, atau mungkin wali yang soleh, dikenal kesolehannya, dan orangnya sudah meninggal dunia, maka itu perkara syirik. Perkara syirik. Seandainya orangnya belum meninggal dunia, artinya masih hidup, maka boleh dimintain
pertolongan syaratnya ada di depannya. Pak Kiai atau namanya Pak Tarim tadi Pak ya. Tarim. Pak Kiai, Pak Tarim, saya mau bisnis ini, tolong didoakan. Oh iya, saya doakan. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Tarimnya tidak di hadapannya, seseorang di Surabaya dan Pak Tarim yang dipandang sebagai orang soleh di Jakarta, ya Tarim, saya punya hajat ini, doakan saya. Itu syirik. Kenapa? Karena memposisikan Pak Tarim mengetahui perkara gaib. Ya kalau dengan telepon, halo Pak Tarim, kita doakan, kan sesuatu yang wajar, logis. Ini kan Pak Tarim, wahai Tarim, aku punya hajat, doakanlah aku. Pak Tarim tahu perkara gaib enggak? Mendengar kita enggak? Maka namanya memposisikan Pak Tarim pada posisi mengetahui perkara gaib, enggak boleh. Jadi harus ada di hadapannya, kemudian sampaikan apa yang mau didoakan. Atau tidak di hadapannya by phone sehingga nyambung. Bukan dipanggil sementara dia jauh, tidak posisinya tidak tahu perkara gaib, kan hanya Allah saja yang mengerti perkara gaib. Ya, ini perkiraan saya Tarim adalah wali yang dikenal soleh gitu ya, atau orang yang dikenal wali karena kesolehannya, kemudian dipanggil lalu orang bertawasul. Perkiraan saya begitu. Itu tidak boleh. Kalaupun Asmaul Husna misalnya dipergunakan seperti tadi Ustaz, dia punya keyakinan kalau sekian kali akan mendapatkan ini, itu gimana Ustaz? Memanggil Allah dengan Asmaul Husna, misalnya diantaranya adalah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, ya silakan. Terkait dengan rezeki, Ya Razzaq, innaka antar Razzaq. Misalnya memanggil Allah, Ya Al-Hayyu Al-Qayyum, silakan. Karena Allah mempersilakan namanya dijadikan tempat orang memanggil di dalam berdoa kepadanya, silakan. Itu namanya tawasul dengan Al-Asmaul Husna, dipersilahkan. Tapi kalau kemudian ditentukan sekian kali, itu harus ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka jangan sekali-kali melakukan. Karena ini ibadah apa main-main? Ibadah. Nah, ibadah hukum asal adalah haram. Maka tidak boleh langsung melakukan kecuali memastikan dulu ada nggak tuntunannya. Ketika tidak ada tuntunannya terkait sekian kali bilangannya, maka jangan lakukan. Nggak boleh. Oke. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, terkait penggunaan proyektor di tempat akhwat dengan maksud supaya jamaah akhwat bisa melihat pemateri. Karena ada anggapan kalau mereka tidak melihat pemateri akan gaduh. Ini bagaimana Ustaz dari hamba Allah? Jadi dipasang proyektor biar jam akhwat bisa melihat ustadznya, bisa melihat penceramahnya. Gimana? Soalnya kalau enggak nanti gaduh. Masalah proyektor sehingga akhwat bisa melihat ke layar itu terbagi dua. Yang pertama memang tidak boleh tidak. Seperti menjelaskan tata cara wudhu, menjelaskan tata cara sholat, menjelaskan tata cara warisan barangkali, tetapi tidak mutlak. Yang mutlak yang harus dilihat, misalnya menjelaskan tata cara memandikan, kan akan sangat membantu kalau ada proyektor. Warisan juga sebenarnya tetapi bisa tanpa proyektor. Seandainya dengan proyektor ya lebih bagus. Lihat, oh gitu ya, karena pendekatannya bagan, sehingga harus lihat. Nah, itu maka wajib gitu ya. Ini yang tidak boleh tidak, masih dengan proyektor. Kemudian yang kedua, tidak butuh proyektor karena sifatnya tidak ada yang perlu diperlihatkan secara praktek. Seandainya kelihatan, maka ya ustadznya saja di meja. Ustadznya saja di meja kelihatan seperti kita kelihatan di latih seperti ini saja. Tidak terlalu dibutuhkan, karena yang dibutuhkan adalah ilmunya yang disampaikan, tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kemudian ada alasan, gaduh. Kalau nggak dipasang proyektor gaduh, ngobrol sendiri-sendiri tidak fokus. Alasannya biar fokus konsentrasi. Mau dipasang tidak mengapa. Tetapi di sini ada catatan. Catatannya apa? Jangan sampai jamaah ibu-ibu atau para akhwat ini justru terfitnah dengan kegantengan pemateri ya. Jadi kesempatan, wah, kapan lagi?
materinya ini orangnya ganteng, hadir kemudian biar bisa mandengin. Wah, itu sudah bukan karena untuk fokus, bukan karena untuk konsentrasi, tapi sudah mengikuti hawa. Jadi silakan dipampang, tetapi untuk tujuan fokus gitu ya. Nggak apa-apa kalau untuk tujuan fokus. Kalau tidak demikian berarti ngikuti hawa, tidak boleh. Iya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Nursin dari hamba Allah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, lebih baik mana? Buka tabungan haji atau umroh? Karena mengingat usia ibuku yang sudah 63 tahun. Oh, lebih baik mana, haji atau umroh? Tabungan ya? Ya. Tabungan. Orang kebutuhannya setiap hari terpenuhi dan ada sisa. Ya. Cuma sisa ini kan nggak bisa langsung untuk berangkat haji, karena sisanya bukan sisa orang yang berkelebihan harta gitu ya. Tapi setiap hari kebutuhan yang semestinya dipenuhi semestinya, dan ada sisa. Sehingga kemudian ditabung, bisa cukup untuk haji dan bisa cukup untuk umroh. Atau salah satunya. Kalau cukup kedua-duanya, lakukan dua-duanya, haji dan umroh, maka mendapatkan kebaikan dua-duanya. Tapi kalau misalnya harus memilih salah satu, terlebih usianya 63 tahun. sudah 63 tahun dan tabungannya di dalam waktu sekian waktu ke depan itu bisa dimanfaatkan, maka manfaat untuk haji. Kalau antriannya panjang, Ustaz? Kalau misalnya antriannya panjang, Jawa Timur 28 tahun. Kalau antriannya panjang itu di luar kemampuan kita. Kan kita kan dalam waktu sekian ke depan sudah mencukupi. Sesungguhnya bisa langsung berangkat. Tetapi kan masalah haji diatur oleh pemerintah. Diatur pemerintah, kita harus taat kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terjun langsung sebagai panitianya. Kita harus taat. Ternyata harus ngantri sekian lama, ya gimana lagi? Ya gimana lagi? Berarti diperkirakan nanti berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Khawatirnya umurnya sudah 91 tahun kalau masih hidup, dan tidak memungkinkan misalnya. Ya sudah berangkat umroh. Berarti nggak apa-apa nggak haji. Ya, sesungguhnya ini orang tidak berkewajiban. Yang berkewajiban itu kan mampu, orang yang mampu gitu ya. Ini kan menjadi mampu karena menabung sedemikian rupa, karena saking kangennya kepada Ka'bah, Baitullah. Cuma untuk segera berangkat dan uangnya sudah cukup, ternyata antrinya panjang, itu di luar kemampuan. Ya lakukan umroh. Lakukan umroh, karena sesungguhnya juga tidak berkewajiban haji gitu. Iya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Baik. Sahabat TV yang dimuliakan Allah SWT, di studio sudah pukul 2:32 Ustaz. Berarti kita sudah waktunya untuk berpamitan. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi kami yang belum kita jawab, dan insya Allah akan kita jawab di edisi minggu depan di setiap hari Rabu pukul 1:30 sampai dengan 2:30 siang hari. Baik, saya Bu Fathia mohon undur diri. Jazakallahu khairan Ustaz atas kehadiran Ustaz. Sama-sama. Dan jazakallahu khairan juga atas sahabat NTV yang sudah berpartisipasi baik menelpon maupun memberikan pertanyaan di line WA kami. Kita ucapkan doa penutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lilik Humaidah. Fatimah. 20. 20. Apa aja yang bisa dikerjakan? Membantu orang tua. Karena ingin mempelajari Al-Quran dengan baik. Terus agar nanti bisa mengajari anak-anaknya. Karena yang pertama ingin menjadi membawakan hadiah kepada orang tua kelak di hari kiamat, dan karena ingin mempelajarinya agar bisa mengajarkan kepada anak-anak. 4. Online-nya iya kan? 5 hari. 5 hari. Setornya 2 surat. Murajaannya 3 surat. Sudah 2 surah. Murajaannya 2 surah juga. Metodenya di sini harus mungkin ya, maksudnya lancar, terus tajwidnya juga diperhatikan sama panjang pendeknya. Di sini menurut saya metodenya itu sangat baik karena diajarkan sampai bisa dari tajwidnya maupun dari kelancaran membaca suratnya. Di rumah jamnya habis maghrib via online. Ikut kelas-kelas online. suaranya setiap apa kalau di luar sini? Kenapa? Suaranya setiap apa? Setiap hari sekali? Setiap hari sekali, setiap hari Jumat malam. Itu pasti ya, tapi ya harus dikerjakan niat karena Allah. Tidak ada sih. Berarti semangat terus Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. A'udzu billahi